ini saya bisa mendapat kesempatan untuk berkunjung ke Santa Alia Dana Meditation Center. Nah, kunjungan ini tidak akan bisa sukses tanpa dukungan para dayaga-dayaga, para donatur-donatur dari Medan, dan semua para anggota Bhikkhu Sangha yang menerima kami di pusat meditasi ini yang sangat indah. Ya, hari ini sebelum saya memulai wajanan Dhamma saya akan memulai dengan memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Marilah kita memberikan penghormatan ke Sang Bhagawa dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya, hari ini yang pertama kali saya harus mengenalkan diri saya sendiri ya. Nama saya Bhante Wisudajara. Nah, hari ini saya datang ke wihara ini dari jauh saja sudah bisa lihat wiharanya. Wah, ini saya lihat ini wihara megah banget, ini mewah banget ini. Ini pasti untuk membangun wihara segini besar di tengah hutan itu pasti memerlukan dananya pasti perlu banyak ini. Saya juga Siado Minandasi juga bilang ke saya seperti itu. Wah, gak gampang loh bisa membangun wihara segini besar di tengah hutan, di tengah pegunungan yang hijau. Dan ada suatu renungan yang muncul di dalam diri saya bahwa untuk bisa membangun tempat ini, tempat seperti ini ya, bukan cuma wihara ini secara spesifik ya, tetapi wihara-wihara lain seperti tadi kita ke Taman Alam Lumbini ya, pagoda segitu besar ya, dan juga kita juga ke wihara-wihara lain di Medan ya. Saya muncul berpendapat bahwa kita perlu harta yang cukup untuk bisa membangun wihara ini, wihara segini banyak. Tetapi harta yang kita perlukan bukan hanya harta duniawi, tetapi harta adi duniawi. Melainkan kita tidak bisa membangun wihara ini hanya dengan logia dana, bukan dana, dana, tetapi kita juga memerlukan lokuttara dana. Dan ini sangatlah jelas. Tidak semua orang kaya berdana, dan orang miskin pun belum tentu tidak berdana. Semua tergantung dengan kekayaan lokuttara dana mereka atau harta di duniawi mereka. Jika mereka kaya dengan harta di duniawi, mereka akan lebih cenderung untuk melakukan banyak perbuatan baik.
Kebetulan lagi wihara ini namanya Satta Aryadana, 7 harta para Arya, yaitu harta adi duniawi. Anda semua mungkin sudah pernah dengar banyak biku-biku yang menjelaskan tentang 7 harta ini. Tetapi dhamma itu kita perlu diulang-ulang supaya kita tidak lupa. Karena jangankan 1 tahun yang lalu, kemarin guru saya bilang apa aja, hari ini saya bisa lupa. Maka saya sebelum menjelaskan lagi apa yang Anda sudah tahu tentang 7 harta Arya, saya akan memberikan suatu cerita saja yang mungkin Anda juga sudah pernah dengar, tetapi saya akan berusaha menceritakannya supaya Anda tidak bosan ya. Baik, di Dhamma pada akhir kata ada suatu orang namanya Supabuddha. Supabuddha ini adalah seorang yang menderita penyakit lepra. Nah, Supabuddha ini suatu hari mendengar ajaran Sang Buddha di Wihara Jetavana, dan setelah mendengar ajaran Sang Buddha, ia mencapai pencapaian Sotapana. Setelah Supabuddha ini mencapai pencapaian Sotapana, biasanya para Arya itu pada saat zaman Sang Buddha, ya biasanya melaporkan pencapaiannya kepada gurunya. Kan seperti Anda kalau misalnya pada saat jadi yogi ya, kalau baru mendapatkan satu pengalaman yang sangat luar biasa, Anda kan biasanya langsung secara spontan muncul keinginan untuk menjelaskannya ke orang lain. Mau cepat-cepat interview. Kalau misalnya baru pertama kali muncul nimitta, atau muncul cahaya, senang sekali. Interview kali ini ada pengalaman yang bisa dilapor. Kan seperti itu biasanya contohnya. Nah, Supabuddha ini juga seperti itu. Setelah ia mencapai Sotapana, ia muncul keinginan yang besar untuk melaporkan pencapaiannya kepada Sang Buddha. Tetapi seperti biasa, Sang Buddha setelah membabarkan Dhamma, Sang Buddha langsung masuk ke wiharanya, masuk ke kupingnya. Supabuddhanya tidak punya kesempatan untuk melaporkan ke Sang Buddha. Nah, karena itu Supabuddha akhirnya tidak jadi untuk bertemu Sang Buddha, ia pulang. Pada saat itu Raja Saka lagi ngintip ke alam manusia. Ia melihat, wah ini Supabuddha barusan pulang mendengarkan Dhamma, sudah mencapai Sotapana. Coba aku cek ini sadar dia sekuat apa. Baru Saka datang, Raja Saka datang ke alam manusia, bertemu dengan Supabuddha dan mengatakan, Supabuddha, kamu itu orang miskin. Aku akan memberikan kamu harta yang tidak ada batasnya. Aku akan memberikan kamu beraneka ragam berlian dan emas. Tetapi kamu harus mengatakan suatu hal, bahwa Buddha itu Buddha yang palsu. Dhamma tidak diajarkan dengan benar, dan Sangha tidak berlatih dengan sempurna. Apakah kamu mau mengatakan seperti itu? Dan Supabuddha langsung mengatakan dengan keras ke Raja Saka, kamu jangan mengatakan aku miskin. Mereka yang mempunyai 7 harta para Arya tidak bisa dikatakan miskin. Para Buddha, para Sama Sambuddha, para Paceka Buddha, para Arya selalu mengatakan mereka yang mempunyai 7 harta para Arya adalah orang yang
kaya. Dan ini sebenarnya fakta. Coba kita pikirkan, harta-harta duniawi yang Anda cari, Anda berusaha kumpulkan di seluruh hidup Anda. Jika Anda meninggal, apakah harta-harta itu akan ikut dengan Anda? Apakah Anda bisa bawa ke kehidupan yang akan datang? Tidak kan? Justru semua harta-harta duniawi Anda harus Anda tinggal di kehidupan ini. Apa harta yang ikut ke kehidupan yang akan datang adalah harta para Arya yang Anda telah latih. Makanya Sang Buddha pada saat waktunya memberikan warisan ke anaknya, yaitu siapa namanya? Siale Rahula. Pertama kali Sang Buddha pulang ke Kapilawatu 7 tahun setelah penerangan sempurna. Sekitar 14 tahun setelah Sang Buddha meninggalkan istana. Karena Buddha kan setelah meninggalkan istana kan sekitar 6 tahun mempraktikkan penyiksaan diri kan ya. Baru kemudian jadi Buddha, baru kemudian dewasa, baru kembali ke Kapilawatu. Nah, 14 tahun setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha kembali ke Kapilawatu setelah bertemu dengan mantan istrinya, yaitu Yasodhara. Yasodhara mengirim anaknya Rahula ke bapaknya, ke ayahnya, yaitu Sang Buddha, dengan mengatakan, itu coba lihat sang samana yang sangat penuh dengan wibawa itu, yang memakai jubah coklat itu. Pergilah, mintalah warisan ke samana tersebut. Rahula pun anak 7 tahun pada saat itu belum tahu apa-apa, pergi duduk santai saja, duduk sebelah Sang Buddha, menarik jubah Sang Buddha dan mengatakan, Pak, kasih warisan dong. Sudah waktunya, aku sudah mau warisan dari kamu, dari Papa. Dan Sang Buddha berpikir, kalau saya mewariskan semua harta-harta duniawi kepada dia, harta-harta duniawi ini hanya akan memperpanjang samsara. Dan benar, Sang Buddha sebelum menjadi Buddha, pada saat sebagai sang pangeran Siddhartha, ia mempunyai banyak harta. Jika ia ingin mewariskannya ke Rahula, bisa saja. Makanya kan ada beberapa orang-orang yang terlahir di satu hari bersama Sang Buddha. Kan ada Ananda, ada Ananda kan terlahir satu hari kan. Kemudian pohon Bodhi juga tumbuh satu hari dengan kelahiran Pangeran Siddhartha. Dan juga ada 4 harta karun, 4 guci emas yang muncul bersamaan dengan kelahiran Pangeran Siddhartha. Dan itu besar sekali itu harta karun. Guci emasnya itu luar biasa besar. Jika Sang Buddha ingin mewariskan ke anaknya Rahula semua harta guci emas itu, Sang Buddha bisa. Tetapi Sang Buddha tidak mewariskannya. Dan Sang Buddha berpikir bahwa warisan yang sejati yang harus saya berikan ke anak saya adalah sabda Arya Dharma, 7 harta para Arya. Karena dengan harta ini Rahula, anaknya Sang Buddha, bisa keluar dari samsara dan meraih kebahagiaan sejati. Begitu mulianya sabda Arya Dharma ini. Dan karena
donatur yang berbahagia yang saya bertemu hari ini, yang berusaha untuk membangun pusat meditasi semegah ini bisa sukses dalam Dhamma, bisa melakukan karma baik segini banyak, bisa membangun pusat meditasi segini besar, bukan hanya karena Anda semua kaya dengan harta duniawi atau Anda mempunyai banyak uang di akun bank Anda, tetapi juga karena Anda kaya dengan Satta Ariya Dana. Bukan cuma Anda. Pada saat saya melihat Anda semua, saya langsung mengingat dengan Anathapindika, Wisakha, dan para dayaka-dayaka, upasaka-upasika di zaman Sang Buddha yang bukan cuma kaya melewati harta duniawi, tetapi juga kaya dengan magga dan phala mereka. Seperti yang Anda tahu, Anathapindika adalah salah satapana, Wisakha adalah salah satapana. Mereka mempunyai sadar yang teguh dan tak tergoyahkan. Dan sadar itu membuat mereka mampu berdana 540 juta keping emas untuk membangun wihara Jetavana di Savatthi. Dan Satta Ariya Dana itulah yang bisa membuat Wisakha membangun Ubarama dengan berdana 270 juta keping emas kepada Buddha dan Sangha. Dan juga kita semua adalah kerabat-kerabat, ya? Kita semua adalah Dhamma family. Jika kita tidak punya keterikatan karma yang kuat, kita tidak bakal bisa bertemu seperti hari ini. Itu mengingatkan saya kepada keluarga-keluarga Sang Buddha. Sang Buddha, jika Anda mungkin Anda belum tahu ya, Sang Buddha itu dari pihak ibunya, Sang Buddha mempunyai anggota keluarga sebanyak 80.000. Dan dari pihak bapaknya, Sang Buddha mempunyai anggota keluarga sebanyak 80.000. Walaupun keluarganya pada saat Sang Buddha pertama kali mengunjungi kampung halamannya di Kapilawatu, mereka karena egonya, dalam bahasa Bali ditulis sebagai katiyamana, kesombongan para kesatria, mereka tidak ingin bernamaskara kepada Sang Buddha. Tetapi setelah Sang Buddha menunjukkan semua kesaktian beliau, baru semua keluarganya turut bernamaskara. Dan sejak itu, setelah mendengarkan Dhamma yang dipaparkan oleh Sang Buddha, banyak dari mereka mencapai kesucian. Misalnya, papat dari Sang Buddha, Raja Suddhodana mencapai arahat sebagai teman alam. Ibu dirinya Mahabhajapati Gautami menjadi bhikkhuni pertama di sejarah Buddha Sasana. Dan mantan istri Sang Buddha Yasodhara menjadi seorang bhikkhuni disertai dengan 500 sakya kaum wanita lainnya. Dan juga bukan cuma itu, semua keluarganya juga membangun satu wihara di Kapilawatu untuk
puasa di Nikodama. Satu wasa saja. Dan Sang Buddha memilih untuk tinggal lebih lama di Sawadhi. Selama 45 wasa Sang Buddha membabarkan dhamma, hidup demi kesejahteraan semua makhluk. Sang Buddha tinggal selama 19 wasa di Sawadhi. Kenapa? Karena jasa kebajikan Anathapindika dan Wisakha. Maka kata dari keluarga itu sangatlah luas. Bukan hanya keluarga yang berhubungan darah dengan kita, tetapi juga keluarga Dhamma mempunyai ketertarikan yang luar biasa. Anathapindika dan Wisakha telah menjadi keluarga yang sangat dekat dengan Buddha Sasana. Setiap hari di rumah Wisakha, 2000 biku datang berpindah patah. Dan apapun yang diperlukan oleh 2000 biku tersebut, Wisakha akan menyediakannya. Dan Anathapindika dan Wisakha setelah membangun wihara-wihara seperti Jetavana dan Ubbarama, wihara nggak ditinggal. Tetapi mereka berdua setiap hari, sehari 2 kali akan pergi ke wihara. Anathapindika sehari 2 kali akan pergi ke Jetavana, dan sama seperti Wisakha. Dan pergi pun bukan pergi dengan tangan kosong. Karena setiap kali Anathapindika pergi ke Jetavana, biasanya samanera kecil akan melihat aliran Anathapindika. Hari ini Anathapindika kok apa? Anathapindika hari ini datang dalam makanan apa? Maka oleh karena itu Anathapindika dan Wisakha tidak pernah pergi ke wihara dengan tangan kosong. Dan itu membuat Anathapindika dan Wisakha menjadi sebuah keluarga besar di Buddha Sasana, keluarga besar yang dekat dengan Buddha dan Sangha. Dan juga Satta Ariadhana ini bukan harta yang Anda bawa karena bakat Anda dari kehidupan lampau. Tidak ada yang lahir langsung mempunyai 7 Satta Ariadhana ini. 7 Satta Ariadhana ini perlu dilatih, perlu dikembangkan. Kecuali Anda lahir sudah setapana. Kecuali Anda di kehidupan lampau Anda sudah setapana, Anda sekarang terlahir jadi manusia, Anda sudah mempunyai sadar yang kuat, Anda mempunyai sila yang kokoh, Anda sudah tidak bisa melanggar sila. Tetapi jika Anda terlahir sebagai putu jana, Satta Ariadhana ini masih perlu dikembangkan. Satta Ariadhana ini adalah apa saja Satta Ariadhana ini? Sang Buddha telah merangkum syair supaya kita gampang menghafalkan Satta Ariadhana ini. Syair tersebut adalah Sadadana Siladana Hiri Ottapiyadana Sudadana Caca Koja Anyawe Saddamandhanan. Sadadana harta keyakinan, siladana harta moralitas, hiridana harta malu berbuat perbuatan buruk,
Sutadanang harta pengetahuan, jagadanang harta kemurahan hati, panyadanang harta kebijaksanaan, wisatama inilah 7 harta para Arya. Sadadanang harta keyakinan. Sada ini adalah harta pertama. Kenapa? Karena pada saat Anda melakukan semua perbuatan baik, pada saat Anda melakukan dana, pada saat Anda melakukan sila, pada saat Anda melakukan meditasi, yang menjadi pemimpin selalu sada. Karena Anda yakin bahwa Anda kalau berdana Anda akan berbahagia. Karena Anda yakin bahwa perbuatan baik bisa menimbulkan hasil yang baik. Karena Anda yakin dengan bermeditasi Anda bisa mencapai di mana Anda bisa melakukan perbuatan baik dengan sungguh-sungguh. Jika Anda tidak yakin dengan nibbana, jika Anda tidak percaya kalau Anda berdana Anda akan mendapatkan pahala yang bagus, atau Anda akan bisa menjadi orang kaya, atau Anda bisa terlahir di alam bahagia, Anda tidak akan berdana dengan tulus. Jika Anda tidak mengetahui dengan baik apa manfaat dari sila, Anda akan menjaga sila tidak secara sungguh-sungguh. Dan jika Anda tidak mengetahui manfaat dari meditasi, ya, Anda mungkin tahu secara teori ya, kalau Anda bermeditasi Anda mencapai nibbana, tetapi apakah Anda benar-benar mengerti dari hati, bukan dari kepala ya, mengerti dari hati? Jika Anda benar-benar mengerti manfaat dari meditasi dari hati, meditasi akan menyenangkan, terasa menyenangkan. Walaupun Anda muncul kebosanan, kebosanan pun akan gampang untuk Anda lewati. Di akhir kata kitab Penjabaran, Bante Buddha Ghosa menjelaskan, sabda itu seperti tentara, seperti jenderal yang memimpin tentara-tentaranya menyeberangi sebuah sungai yang dipenuhi dengan buaya, ikan buas, dan raksasa-raksasa yang bisa mengancam nyawa. Karena jenderal ini mempunyai keyakinan yang kuat atas kekuatannya, keterampilannya dalam bidang perang, ia dengan berani bisa mengatakan ke pengikut tentara-tentaranya, jangan takut, mari kita melewati sungai ini. Saya akan membunuh semua buaya-buaya dan ikan-ikan buas atau raksasa-raksasa yang datang di depan kita. Jangan takut, saya akan memimpin Anda. Dan jenderal itu dengan teguh, dengan keyakinan yang teguh, memimpin semua tentara-tentaranya melewati sungai itu dan membunuh semua buaya yang datang menyerangnya, membunuh semua ikan buas yang datang menyerangnya, dan akhirnya berhasil memimpin semua pengikut-pengikut tentaranya ke seberang sungai tersebut. Sama seperti itu, sabda adalah pemimpin dari harta-harta lain, harta-harta Arya Dana yang lainnya. Karena keyakinanlah yang membuat Anda semua bisa melakukan perbuatan baik dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu kita lihat para Sotapanna. Nah, kita jangan lihat yang tinggi-tinggi para Sotapanna, karena mereka mempunyai sadar yang kuat. Mereka tidak melanggar 5 sila. Mereka tidak melakukan 5
karena keyakinan mereka yang kuat terhadap Buddha Dhamma dan Sangha, mereka tidak akan menunjuk ke guru lain sebagai guru mereka. Hanya Buddha guru sejati mereka. Dan itulah sabda mereka, itulah yang membuat sila mereka, hiri mereka, otapa mereka, sutta mereka, jaga mereka, panya mereka sangat luar biasa. Sila mereka, coba kita lihat, para Sotapanna tidak melanggar 5 sila. Kita juga sebagai putu jana, pada saat kita menjaga sila, kita tidak boleh kecil hati. Kita kan bukan Sotapanna, jadi kita kan masih bisa melanggarnya, atau kita kan masih berlatih. Berarti kan kita bolong-bolong sedikit kan tidak masalah apa. Inti dari sila bukanlah seperti itu. Sila, arti dari sila adalah latihan menghindari dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Sang Buddha. Latihan dengan sungguh-sungguh. Sila ini adalah dasar dari pikiran yang tenang. Sila ini dasar dari konsentrasi. Jika Anda ingin mengupgrade kualitas Anda dari sila ke bawana, sila, pondasi sila Anda sudah harus kuat terlebih dahulu. Maka seperti di Samyutta Nikaya dijelaskan, sili patithaya aro sapanyo cittang panyanja bhawayang atapi nipako bhikkhu so imma wijataye jatang. Orang bijak yang berlandaskan sila mengembangkan pikiran dan kebijaksanaan. Seorang bhikkhu yang berusaha dan waspada, ia dapat menguraikan kekusutan dunia ini. Jadi jika Anda ingin menguraikan kekusutan dunia ini, mulainya apa? Landasan sila. Baru kemudian Anda bisa mengembangkan pikiran. Mengembangkan pikiran, kenapa terjemahannya pikiran? Karena dalam hal ini memang cipta. Ciptang panyanja bhawayang, ciptang itu pikiran. Tetapi ciptang ini jika kita lihat cipta komentarnya, cipta penjabarannya, cipta nanti. Cipta ini artinya adalah samadhi, 8 samapatti. Anda semua sudah tahu 8 samapatti itu apa kan? 4 rupa jana dan 4 arupa jana. Dan kemudian mengembangkan kebijaksanaan. Hanya pada saat Anda bisa mengembangkan pikiran Anda bisa mengembangkan kebijaksanaan. Nah, dalam bahasa Bali hanya panyanja bhawayang, panya. Jadi terjemahannya apa? Yang kebijaksanaan. Tetapi kitab penjabaran mengatakan apa? Kebijaksanaan ini bukan kebijaksanaan biasa, tetapi kebijaksanaan yang bersekutu dengan naga, bersekutu dengan phala. Dan sebelum naga phala itu tercapai, apa kebijaksanaan yang diperlukan? Vipassana panya. Jadi arti dari kebijaksanaan di hari ini adalah vipassana panya, naga panya, phala panya. Atau vipassana jnana, maka jnana, phala jnana. Kemudian Syari itu menjelaskan seorang bhikkhu yang berusaha dan waspada. Berusaha dalam bahasa Pali adalah atapi. Atapi itu adalah berarti seorang yang mempunyai
semua kekotoran batin. Karena itu Wirya dipanggil sebagai atapa, usaha yang berkobar-kobar. Kemudian seorang biku yang berusaha dan waspada, atapi nipako biku. Nipako ini sebenarnya ini terjemahannya waspada ya, kin. Jadi waspada ini sebenarnya kalau kita penjabaran menjelaskan kata nipako ini adalah ia mempunyai tihidukapannya. Jadi ia terlahir dengan padisandi tihiduka. Dengan kata lain ia layak di kehidupan ini juga untuk mencapai jana, marga, phala dan nibbana. Ya. Hanya seorang biku, ya, dalam Pali ditulis biku, ya. Tetapi kali ini biku ini bukan cuma biku yang ditahbiskan di sima dengan yang tidak beragama, tetapi biku ini juga didefinisikan sebagai samsare bahaya ikati piti biku. Ia yang melihat bahaya samsara ini. Mereka juga sebagai biku. Jadi para siale, para upasaka dan para upasika, jika Anda bisa melihat bahaya dari samsara, Anda juga seorang biku. Atau biku juga mempunyai banyak definisi yang lain, seperti bikhatiti biku. Nah, biku itu artinya mereka yang suka meminta, ya? Nah, tetapi kali ini saya akan menambahkan dengan definisi para makhluk yang melihat bahaya dari samsara. Dengan itu, kata biku sudah mencantumkan Anda semua. Nah, jadi tadi syair yang tadi saya bacakan, sile patithaya narosat banyawa cipta banya jahawayang atapi nipaku bikhu so ima wijatai jata. Ini syair yang dipakai Bante Buddhakosa menjelaskan di Visuddhimagga. Jadi Visuddhimagga itu semua dibagi dengan syair ini. Jadi sile patithaya, jadi Bante Buddhakosa akan menjelaskan satu chapter tentang sila, khusus tentang sila. Sila patithaya narosapanya cita panjang jagawaya. Kemudian cita, kemudian Bante Buddhakosa akan menjelaskan tentang cita visuddhi. Nah, chapternya tentang cita visuddhi. Kemudian panjang jagawaya. Kemudian Bante Buddhakosa akan menjelaskan tentang vipassana, ya, namanya vipassana. Jadi kata ini merangkum seluruh ajaran Sang Buddha yang setelah Sang Buddha ajarkan di Tipitaka. Dan inilah salah satu sutta, salah satu syair yang menjelaskan merangkum seluruh praktik menuju nibbana, dimulai dari sila sampai marga, phala dan nibbana. Begitu dalamnya ya syair yang telah Sang Buddha ajarkan ini. Baik, kemudian ya balik saya setelah menjelaskan saja, setelah menjelaskan sila, kali ini saya akan menjelaskan harta yang ketiga, hiri, dan harta yang keempat, otapa. Malu atau jijiknya terhadap perbuatan buruk, dan otapa adalah takut akan berbuat buruk. Nah, di kitab penjabaran ini penjelasannya dari Abhidhamma Vibhavini 3. Anda semua sudah mengetahui ada Abhidhamma Pitaka, ya. Nah, Abhidhamma Pitaka itu ada satu buku yang Bante Anuruddha
tertulis yang ditulis dengan tujuan untuk merangkum seluruh Abhidhamma Pitaka itu. Ya, buku itu namanya Abhidhamma Sanggara. Nah, buku Abhidhamma Sanggara ini juga punya satu kitab penjabaran namanya Abhidhamma Vibhavinitika. Di Myanmar kita bilangnya Tikajo. Biasanya kalau kita bilang Tikajo di Sumatera, ini Abhidhamma Vibhavinitika. Nah, berarti Indonesia ada Wibula Biwangsa. Nah, beliau yang mengajarkan saya Abhidhamma Vibhavinitika dengan penuh kesabaran, ya, dengan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang aneh-aneh. Ya, memang beliau sangat sabar. Dan juga kalau saya belajar, kalau saya ada kesulitan dengan bahasa Myanmar yang sangat rumit, beliau menjelaskannya dengan penuh cinta kasihnya. Beliau adalah guru yang sangat luar biasa. Ya, baik. Di Abhidhamma Vibhavinitika ini dijelaskan tentang ahirika dan anatapa. Malu atau jijik, ya, hiri ini mempunyai dua arti, bisa juga malu atau jijik terhadap perbuatan buruk. Seperti apa? Anda tahu babi? Nah, biasanya kandang-kandang babi di desa-desa kan kotor, kan, ya? Jadi babinya buang air kecil juga di situ, buang air besar juga di situ. Kadang-kadang badannya dipenuhi dengan kotoran-kotoran. Tetapi walaupun badannya itu kotor, babi itu tidak jijik. Sama seperti itu. Jika orang tidak mempunyai hiri, itu orang itu sama seperti babi yang tidak mempunyai kejijikan terhadap kotoran. Jadi seolah-olah Sang Buddha itu mengumpamakan perbuatan buruk itu seperti kotoran. Dan faktanya perbuatan buruk itu jauh melebihi kekotoran. Kotoran hanya kalau misalnya ada kotor sekarang, ya, ada misalnya main-main di lumpur, ada mandi aja sudah bersih. Tetapi perbuatan buruk itu bukan seperti itu. Perbuatan buruk seperti di Dhammapada yang dijelaskan, seperti roda kereta yang akan terus mengikuti jejak lampu. Semua karma buruk ini akan mengikuti Anda di jalur samsara Anda. Seperti Anggulimala, walaupun sudah menjadi arahat, pada saat ia berpindah patah, banyak orang-orang yang tidak ingin berdana ke dia, tidak ingin berdana ke beliau. Pada saat Anggulimala berpindah patah, semua pintu-pintu rumahnya ditutup, jendela-jendela rumahnya ditutup, walaupun sudah pakai jubah. Itu kenapa? Karena perbuatan buruknya yang masih berbuah. Bante Moggallana, walaupun sudah menjadi murid utama Sang Buddha, tetapi karena perbuatan buruk di masa lampau yang beliau pernah membunuh orang tuanya, walaupun beliau sudah menapaki kehidupan yang terakhir, beliau tidak dapat kesempatan untuk berparinibbana dengan layak. Bukan seperti Bante Sariputta yang bisa berparinibbana di depan semua umat-umatnya, masuk ke tejo kasina api dan bertekad supaya tubuhnya berkremasi sendiri, ya. Tetapi Bante Moggallana tidak mendapatkan kesempatan untuk berparinibbana seperti Bante yang lain, ya. Itu karena perbuatan buruk yang berbuah terus-menerus. Maka kita harus mempunyai kejijikan, kemaluan, ketakutan akan melakukan perbuatan buruk ini. Nah, kata jijik, takut, malu itu kan, jika ada yang pernah belajar Abhidhamma kan tahu deh, kata-kata itu seperti kedengarannya seperti aku salah.
begitu. Memang begitu. Walaupun dalam bahasa Indonesia kata-katanya sama, tetapi secara paramata dhamanya berbeda. Makanya di Abhidhamma dijelaskan di cetasika sanggara dipisah. Kusala cetasika dan akusala cetasika. Kalau misalnya jijik ya, jijik itu kalau misalnya jijik dalam rangkaian yang tidak baik, misalnya Anda ketemu Anda keinjak kotoran anjing ya, kemudian Anda lihat sandal Anda, habis itu muncul jijik ya, nah itu domanasa. Paramata dhamanya itu domanasa. Jadi kita di Lantara itu untuk meraih Lantara itu pertanyaan-pertanyaan Abhidhamma itu seperti itu. Jadi misalnya ada di satu kali dituliskan menjijik terhadap badannya sendiri. Tuliskanlah paramata dhamanya. Nah, kalau kita lihat dalam peristiwanya ini jijik terhadap badannya sendiri, kalau dalam rangkaian asubha, nah paramata dhamanya kita kalau tulis domanasa salah. Kita harus tulis samvega cita atau kusala cita, atau misalnya kiri. Kalau misalnya dalam peristiwa ia jijik atau ia malu berbuat buruk, nah tuliskanlah paramata dhamanya. Nah paramata dhamma yang ditulis haruslah perjawaban benarannya adalah kiri, bukan domanasa. Kayak misalnya takut berbuat buruk. Takut ini bukan takut dosa. Kalau di Abhidhamma, kalau misalnya Anda ketemu hantu, misalnya langsung takut. Nah, itu kata-kata itu kata-kata dosa. Dosa cetasika, dan itu adalah akusala. Jadi, kalau mandiri dan otapa ini mempunyai terjemahan bahasa Indonesia, jijik, malu, takut, bukan berarti ini adalah akusala. Bukan berarti ini adalah yang tidak baik. Dan sebenarnya hal ini adalah diri otapa ini adalah kualitas-kualitas yang harus Anda kembangkan. Kemudian tadi Afrika itu penjelasannya tentang babi ya, tadi babi yang tidak jijik terhadap kotorannya. Nah, otapa juga mempunyai penjelasannya. Abhidhamma Vibhavanidika menjelaskan soal kunang-kunang, bukan kunang-kunang, laron. Atau laron kan, kalau urusan berjalan kayak gini, biasanya itu datang menyerbu lampu. Bukan cuma lampu. Kalau di hutan Anda pasang api untuk menghangatkan diri Anda, itu lawan-lawan juga bisa datang ke api itu. Tapi kan nggak takut. Dan kalau lawan yang sudah terlalu dekat dengan api itu bisa mati kebakaran. Bahkan lawan-lawan yang kalau sudah menyerbu lampu-lampu di atas ini, kalau dia nggak hati-hati bisa kepanasan, bisa mati. Jadi kalau Anda tidak takut atas perbuatan buruk, Anda itu seolah-olah seperti lawan-lawan yang tidak takut terhadap api atau lampu. Maka hiri dan otapa, malu dan ketakutan untuk berbuat buruk ini sangatlah penting. Sama seperti lawan tidak takut terhadap api, perbuatan buruk itu kan juga jauh lebih berbahaya daripada api. Saya teringat di Angkikando Pamasutta di Anggota Nikaya, sambutan kan pada saat itu jalan melewati hutan dan kemudian ada kebakaran. Hutannya ada kebakaran seperti kebakaran hutan di Los Angeles atau dulu di Melbourne juga pernah ada The Black October, salah satu peristiwa yang menewaskan banyak orang gara-gara bushfire.
Jadi pada saat itu Sang Buddha melewati hutan yang kebakaran dan kemudian Sang Buddha bertanya kepada biku-biku tersebut, biku-biku yang mendampingi Buddha, "Wahai para biku, coba Anda pikir-pikir, untuk seseorang biku yang tidak mempunyai sila, apakah lebih baik seorang biku itu terjun ke api itu atau biku itu menerima dana dari umat awam?" Dan biku-biku itu langsung menjawab ke Sang Buddha, "Ya, pasti akan lebih menyenangkan untuk menerima dana makan umat awam." Tetapi Sang Buddha menjelaskan, "Para biku, seorang biku yang tidak mempunyai sila, dalam bahasa Bali dusila, ya. Dusila ini lebih spesifik karena biku yang telah melanggar parajika, ya. Mereka lebih baik terjun ke api tersebut. Kenapa? Jika biku yang telah melanggar parajika itu terjun ke api tersebut, dia akan merasakan, dia akan meninggal karena api tersebut. Dan sudah selesai, penderitaannya selesai. Tetapi jika biku itu menerima dana makanan, menerima puja-pujaan dari umat awam, itu akan menimbulkan banyak karma buruk terhadap biku itu. Maka perbuatanku sangatlah menakutkan. Dan juga iri dampak ini bukan cuma tentang takut atau malu atau jijik terhadap perbuatan buruk, tetapi juga lebih ke arah di kehidupan sosial, ya. Ada tahu diri, ya. Akan ada beberapa orang yang kalau nggak ada sopan santun, kita bilangnya ini orang nggak tahu malu, ya. Nah, ini orang kurang ajar, ya. Ini nggak takut sama orang tua, ya. Nah, jadi hiri dan apa ini juga mengartikan ke hal-hal yang tidak begitu dalam, ya. Nah, ini juga bisa mengartikan ke skill-skill komunitas di umat awam. Kemudian di Sata Ariadana, setelah sada, sila, hiri, apa, ada lagi suta dana, harta pengetahuan. Nah, Anda semua sekarang mendengarkan dhamma, Anda berusaha untuk belajar, mengumpulkan pengetahuan terhadap dhamma. Dan pengetahuan ini, walaupun mungkin Anda akan lupa, ya, mungkin hari ini saya membawakan dhamma hari ini, mungkin minggu depan mungkin Anda akan lupa, ya. Tetapi misalnya, ya, Anda memutuskan untuk menghafalkan sebuah cerita, misalnya Anda menghafalkan Matthana, atau biasanya zaman Sang Buddha kan biasanya menghafalkan satu nikaya, tiga nikaya, enam nikaya. Misalnya orang yang sedang menghafalkan satu nikaya atau satu suta tersebut, ia meninggal, ia setelahnya di alam dewa, itu semua memori-memorinya bisa muncul lagi. Memori para dewa itu hebat. Jadi walaupun dia terlahir dari alam dewa, semua dhamma-dhamma yang dia telah pelajari itu bisa di-recall dan bisa muncul sendiri. Walaupun tidak bisa muncul sendiri, suatu hari, ya, ada biku yang sakti datang ke alam dewa mengabarkan dhamma, dia dengan sedikit aja dia bisa recall. Dia bisa ingat terhadap dhamma-dhamma yang telah dia hafalkan atau dia telah dengarkan di kehidupan yang lampau. Atau bukan cuma biku yang datang ke matok, ada satu dewa yang sudah pintar, yang sudah dewa Titikakabala, ya, yang naik ke balai Sudama dan memberikan dhamma. Karena ada di alam dewa ada Kosaka Dewa Putra, dewa yang biasanya mengumumkan upacara-upacara dhamma di sana. Nah, dengan itu kita bisa mengetahui bahwa di alam dewa
dewanya sudah sampai alam dewa, malas dengerin dhamma, atau tidak punya akses untuk masuk ke balai sudama, bisa ketemu dewa lain. Dan dewa sesama kan bisa ngobrol. Pada saat ngobrol tersebut, mungkin mereka akan ngobrol tentang dhamma sedikit yang bisa meningkatkan dhamma yang telah dipelajari di kehidupan lampau. Jadi hanya dengan mengingatkan sesama dewa atau dengan ingatan dewa lain, dewa yang telah belajar di kehidupan lampau bisa recall sama pengetahuan-pengetahuan dhammanya. Tadi 4 hal itu sebenarnya bukan muncul dari diri saya sendiri, itu dari Sotanugata Sutta, Anguttara Nikaya. Baik, itulah penjelasan tentang Sutta Dana. Nah, ada satu lagi muncul pertanyaan, Ante, saya sudah tua, saya kan nggak bisa belajar banyak-banyak. Saya kalau belajar Abhidhamma itu belajar sedikit aja langsung lupa. Saya itu ingatannya sudah nggak kuat, Bante. Boleh nggak saya meditasi doang? Dan ini kasus ini bukan cuma di kehidupan di kehidupan ini banyak. Zaman Sang Buddha juga banyak. Seperti Bhante Cakupala, yang bagi mereka yang sudah belajar Dhammapada Syahid pertama itu kan cerita Bhante Cakupala. Bhante Cakupala kan tidak seperti itu. Pada saat dia menjadi biku, dia sudah jelas-jelas mengatakan ke Sang Buddha, Sang Buddha, saya bisa menjadi biku, tapi saya nggak bisa belajar. Saya boleh nggak meditasi doang? Dan Sang Buddha bilang, boleh saja, kenapa tidak? Dan karena Bhante Cakupala hanya mengambil objek meditasi dan meditasi benar bersungguh-sungguh, ia menjadi arahat. Oleh karena itu, jika Anda yang telah mendengar belajar Dhammapada, kan di Dhammapada kan ada satu syair kan, apa sutta yang buriso benipado wajirati mamsanita sawadhandi panyatasana wadhandi. Seseorang yang sedikit pengetahuan menular seperti seekor lembu. Kaginya bertambah tetapi tidak dengan kebijaksanaan. Anda semua mungkin pernah dengar syair itu. Jadi di syair ini dijelaskan kalau orang nggak punya pengetahuan dhamma yang banyak, ya itu kayak lembu-lembu, kayak sapi yang sudah tua, sudah nggak bisa disuruh kerja, sudah nggak bisa, cuma dikasih makan doang, lama-lama tambah gendut, sudah nggak bisa kerja di ladang-ladang padi, karena bisa muncul pertanyaan seperti tadi, kita penjabaran menjelaskan. Di sini yang dituliskan apa sutta, seseorang yang sedikit pengetahuan, itu bukan berarti seperti biku-biku yang tua-tua yang sudah tidak bisa belajar dengan meditasi. Tetapi walaupun seseorang tidak bisa belajar secara intensif, jika ia memilih jalur meditasi, ia bisa dibilang orang yang bagus sutta atau orang yang mempunyai banyak pengetahuan. Jika orang melakukan meditasi dengan sungguh-sungguh, walaupun ia tidak mempunyai pengetahuan yang banyak, kita bisa bilang dia sebagai orang yang penuh dengan pengetahuan. Dan ini harus seperti itu dong, masa? Kalau begitu kan jadinya kata-kata Sang Buddha nggak konsisten dong. Baik, begitulah tentang Sutta Dana. Maka Anda semua berusahalah untuk mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan Dhamma sebisa Anda dan lakukanlah meditasi. Dan jika Anda merasa kurang mampu untuk mempelajari Dhamma secara intensif, Anda bisa saja melakukan meditasi dengan sungguh-sungguh. Baik. Kemudian setelah sutta adalah jaga.
Nah, dari Santa Maria Dana kita sudah sampai ke harta yang keenam, yaitu jaga kemurahan hatinya. Anda semua sudah tahu ya, di 40 subjek samanta kan ada jaga sati, perenungan terhadap kemurahan hati Anda ya. Jadi Anda semua, saya tidak perlu menjelaskan apa Anda harus berdana, karena Anda semua, saya sudah lihat Anda semua sudah hobi berdana ya. Anda semua sudah menikmati berdana. Maka saya akan menjelaskan hal yang lain. Nah, di subjek meditasi jaga nusati ini dijelaskan di Visuddhimagga, seseorang yang sering merenungkan terhadap kemurahan hati yang telah ia lakukan, dana yang ia lakukan, orang itu akan menjadi lebih murah hati. Orang itu akan lebih gampang untuk berdana dan lobanya akan menurun. Ya? Lobanya akan sedikit demi sedikit terkikis. Ya? Dan juga akan bisa memunculkan kebahagiaan dan pamabja kali setiap kali merenungkan dana-dana yang telah ia lakukan. Banyak cerita-cerita yang menjelaskan tentang kepentingan jaga nusati ini. Seperti di zaman Sri Lanka ya, di zaman Konsili keempat, ada satu biku yang ingin mengingatkan bapaknya atas perbuatan baik yang telah ia lakukan. Maka biku itu di sebelah tempat itu bapaknya yang tidak akan lama lagi meninggal, biku itu menceritakan ya, dana-dana yang telah dilakukan oleh bapaknya supaya bisa muncul jaga nusati. Karena itu bapak dari biku tersebut bisa akhirnya terlahir di alam yang bahagia. Nah, begitulah kepentingan dari jaga nusati ini, sama seperti Dhamma di sana yang kemarin saya mengatakan, jaga ini membuat Anda selama di samsara terlahir di alam yang bahagia. Walaupun Anda terlahir di alam manusia, walaupun Anda terlahir di alam dewa, walaupun Anda mempunyai sadar sila banyak yang sama dengan dewa-dewa lain atau manusia-manusia yang lain, dana ini akan membedakan kualitas hidup Anda. Maka itu jaga yaitu kemurahan hati sangatlah penting. Nah, dengan Anda menimbulkan sadar yang kuat, sila yang kokoh, dan hiri dan patapa yang baik, dan kemudian Anda belajar agama, dan kemudian Anda melakukan banyak dana. Pada saat Anda melakukan semua perbuatan baik itu, pada saat Anda mencari harta sata ariyadhana ini, Anda menimbulkan maha kusala citta nyana sampayutta asangkarika. Apa yang saya ingin highlight dari situ adalah nyana sampayutta. Anda semua adalah umat Buddha, Anda semua percaya terhadap hukum karma, berarti Anda semua mempunyai kama sakata nyana. Kama sakata nyana inilah yang dimaksud di nyana sampayutta. Oleh karena itu Anda sudah jelas, jika Anda melakukan banyak perbuatan baik, Anda melakukannya dengan panyadhana, harta kebijaksanaan. Oleh karena itu Anda sebenarnya sekarang ini sudah lengkap dengan sarta ariyadhana ini, dan apa yang harus Anda lakukan adalah untuk mengembangkannya. Waktunya juga sudah lama saya membawakan dhamma hari ini. Saya ingin menutup
semoga Anda semua bisa menjadi orang yang sangat kaya raya dalam bidang hati duniawi dengan mengumpulkan sarta dana sebanyak-banyaknya, dan semoga Anda bisa memakai harta itu di jalan samsara ini supaya Anda bisa mencapai marga phala dan nibbana secepat mungkin. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik, kita akan tutup dengan aspirasi dan membagikan jasa, ya. Ikuti kata-kata saya. Idame punyang nibbanasa paccayo hotu imano punya bhagang sabrasa